Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sejarah geometri. Namun, saya tidak menjelaskan secara sendirian. Saya ditemani oleh 3 anggota saya yang lain yang akan membantu memaparkan mengenai sejarah geometri yang cukup panjang. Dalam video ini akan dijelaskan 2 poin. Yang pertama mengenai pengertian dari geometri dan yang kedua adalah sejarah dari geometri. Untuk pemaparan tentang pengertian dari geometri akan dilakukan oleh saya sendiri. Geometri berasal dari bahasa Yunani dan terdiri dari 2 kata. Yang pertama terdiri dari kata geo dan yang kedua terdiri dari kata metren. Geo itu berarti bumi dan metren berarti pengukuran. Secara harfiah, geometri dapat diartikan sebagai suatu ilmu yang mempelajari tentang pengukuran bumi, atau dengan kata lain, geometri dapat dikatakan suatu cabang ilmu yang mempelajari tentang hubungan di dalam ruang. Tahukah kamu bahwa geometri merupakan salah satu cabang ilmu matematika yang tertua di dunia? Bagaimana tidak? Karena geometri ini sudah digunakan selama ratusan tahun sebelum Masehi. Sejarah geometri. Geometri lahir dan berkembang di Babilonia yang merupakan keinginan dan harapan pemerintah dan agama pada masa itu, yang diinginkannya mendirikan bangunan yang kokoh dan besar, hingga lahirlah ilmu geometri. Salah satu karakteristik ilmu geometri pada masa itu umumnya masih bersifat kasar, termuat dalam temuan penulisan Ahmed Papirius yang ditemukan pada abad ke-9, yang memuat formula-formula tentang perhitungan satuan luas persegi panjang, segitiga siku-siku, trapesium, dan pendekatan perhitungan satuan luas daerah lingkaran. Dan penemuan tersebut sekarang berada di Museum London. Ilmuwan Yunani sepakat bahwa bangsa Mesir adalah bangsa yang pertama menemukan ilmu matematika. Mato adalah ilmuwan Yunani yang mengatakan bahwa dewa Mesir yang bernama Tut telah banyak menemukan ilmu. Di antaranya ilmu hitung, geometri, dan astronomi. Ilmuwan Yunani pula yang bernama Hidurut mengatakan bahwa geometri lahir di Mesir pada awalnya, kemudian pindah ke Yunani. Tetapi orang-orang Yunani kuno menemukan fakta yang mereka ketahui, menemukan yang baru, dan mengatur menjadi sistem yang konsisten secara logis. Dalam matematika, geometri terbagi menjadi 2. Yang pertama, geometri Euclid dan geometri non-Euclid. Geometri Euclid erat kaitannya dengan matematikawan Yunani. Euclid menghasilkan beberapa karya yang sangat penting dalam geometri. Euclid menghasilkan sebuah buku yang berjudul The Element, yang terdiri dari 13 bagian. Di dalam bukunya terdapat 5 postulat yang sangat terkenal. Untuk 4 postulatnya sangat jelas dan mudah dibuktikan. Sedangkan postulat yang kelima itu menimbulkan perdebatan di antara matematikawan. Usaha mereka gagal tapi tidak sia-sia, karena dari usaha tersebut mengakibatkan munculnya geometri non-Euclid. Geometri non-Euclid masih berdasarkan 4 postulat pertama dari Euclid dan hanya berbeda pada postulat kelimanya. Ada 2 macam geometri non-Euclid. Pertama kali ditemukan oleh 3 tokoh berlainan dan masing-masing bekerja sendiri. Tokoh-tokoh tersebut adalah Carl Friedrich Gauss dari Jerman, lalu János Bolyai dari Hongaria, dan terakhir Nikolai Ivanovich Lobachevsky dari Rusia. Kemudian geometri ini dikenal dengan geometri hiperbolik atau geometri Lobachevsky. Yang kedua adalah geometri yang ditemukan oleh J.F.B. Bernhard Riemann dari Jerman. Kemudian geometri ini disebut dengan geometri Riemann atau geometri eliptik.
Lalu pada abad ke-19, manusia menjadi sadar bahwa ada beberapa asumsi yang dibuat oleh Euclid yang sebenarnya tidak menyatakannya. Oleh karena itu, geometri Euclidean kembali diperiksa dan dibuat lengkap dan tepat sesuai dengan standar modern. Perlakuan Euclidean pertama yang benar-benar lengkap diterbitkan oleh matematikawan Jerman yaitu David Hilbert pada tahun 1899.